Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi bab baru, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Nah, untuk mempelajari persamaan trigonometri ini, maka diperlukan materi trigonometri kelas 10 sebagai prasyarat yang harus kalian kuasai. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan ingin tahu materinya? Nah, kalau gitu yuk kita mulai aja pembelajarannya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar ini harus kalian kuasai dengan sangat baik karena akan menjadi dasar untuk kalian dalam mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri maupun pertidaksamaan trigonometri. Nah, yang pertama, di sini ada persamaan untuk fungsi sinus. Jadi, misalkan Ibu punya sin X derajat sama dengan sinus dari A derajat. Nah, cara menyelesaikan jenis persamaan seperti ini, kalian cukup menyederhanakannya sampai bentuk ruas kiri. Nah, ini kalian lihat, dia berbentuknya dalam fungsi sinus. Lalu di ruas kanan juga sama-sama dalam fungsi sinus. Nah, kalau kiri dan kanan sudah dalam fungsi yang sama, maka kita cukup menyamakan si sudutnya. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh rumus. Rumusnya itu yaitu X derajat sama dengan A derajat ditambah dengan, ingat, kita akan mencari nilainya itu dalam satu putaran penuh. Sehingga kita kalikan dengan K dikali 360 derajat. Nah, atau kalian ingat, nilai sinus itu kan dia positif tidak hanya di kuadran 1 ya, tapi ada juga di kuadran 2. Jadi kalau Ibu gambarkan, misalkan di sini kita punya, ini ceritanya ada koordinat, lalu ini ada 0 derajat atau 360 derajat, lalu di sini ada 90 derajat, lalu ini ada 180 derajat. Jadi di sini tadi 180 derajat dan ini 270 derajat. Nah, tadi kan yang pertama kita punya sudut A di kuadran pertama. Nah, ini misalkan dia sebesar A derajat. Nah, lalu kalian ingat nih, si A ini dia bernilai positif juga ya, nilai sinusnya. Kalau di kuadran berapa? Nah, yaitu di kuadran kedua. Berarti di sini kan? Nah, nilainya kalau yang ini A, berarti segini ini berapa? Otomatis nilainya itu adalah 180, tapi dikurangi dengan A. Ini kan sudutnya A ya. Nah, jadi untuk sampai sini ini adalah 180 dikurangi dengan A. Itu untuk di kuadran kedua. Akhirnya, kemungkinan keduanya kita peroleh rumusnya adalah X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan A derajat. Nah, jangan lupa ini ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Nah, kedua rumus ini bisa kalian pakai kalau batas pada soalnya juga dinyatakan dalam bentuk derajat. Jadi kalau misalkan soalnya dalam bentuk derajat, maka kita menggunakan rumus yang satu lagi. Kita tinggal ubah bentuknya sedikit aja. Nah, ini Bu kotakin ya rumusnya biar nggak ketukar. Nah, sekarang untuk rumus yang bentuk lainnya, yaitu kita akan ubah dalam bentuk pi. Nah, jadi kita nyatakan X-nya menjadi A ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Atau X-nya sama dengan pi
dikurangi dengan A ditambah dengan K dikali dengan 2Pi. Nah, jadi kalian boleh pakai rumus dua-duanya gitu. Jadi tergantung rumus pemakaian rumusnya itu tergantung dari batas yang diberikan pada soal. Jadi jawaban dan batas itu harus matching gitu loh. Nah, ini untuk rumus dari sin. Nah, misalkan biar kalian lebih paham, Ibu akan berikan satu contoh soal dulu mengenai sinus ya. Nah, contoh soalnya, misalkan, nah kita lihat. Ini Ibu kasih nama contoh soal yang A aja ya. Jadi di contoh soalnya diketahui sinus dari X itu sama aja dengan sinus dari 34 derajat. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ini baru contoh soal yang sangat dasar ya. Nah, cara mengerjakan soalnya di sini Ibu kerjakan sebelah sini ya. Nah, di sini ada yang lupa. Ini batasnya belum Ibu cantumkan. Misalkan Ibu ingin batasnya itu dari negatif 90 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi, cara mengerjakannya kita bagi dua ya. Untuk persamaan yang pertama, kalian perhatikan ini udah dalam sin, ini udah dalam sin. Berarti kita cukup samakan si sudutnya. Jadi, X sama dengan 34 derajat. Nah, ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Karena tadi batasnya dalam derajat. Nah, sekarang gimana nih cara mencari nilai K-nya? K di sini adalah bilangan bulat, berarti dia bisa negatif sampai positif. Nah, karena batasnya ingin dari negatif, ini bisa kita coba-coba. Misal, untuk K yang sama dengan min 1, maka X-nya itu dia sama dengan 34 derajat, nah, lalu dikurangi dengan 360 derajat. Berarti berapa? Yaitu 326 derajat tapi negatif. Ternyata kan batasnya cuma sampai dari negatif 90 kan? Tapi ini negatifnya gede banget gitu. Nah, berarti di sini dia tidak memenuhi. Nah, lalu kita coba lagi nih untuk K yang sama dengan 0. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu menjadi 34 derajat ditambah 0 kali 360, 0 kan? Nah, berarti ini memenuhi. Lalu untuk K sama dengan 1, otomatis di sini jadi 34 ditambah 360 derajat dan itu ada di luar batas. Nah, langsung jangan lupa kita cari kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan keduanya itu yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi 34 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, jadi di sini kita sederhanakan. X sama dengan 100 berapa? Yaitu 146 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, di sini kalian tinggal bayangin, kalau K-nya negatif 1, kayak tadi ya, kita ambil K-nya negatif 1, berarti kan jadi 146 ini dikurangi 360. Dan itu ternyata lebih kecil daripada negatif 90 alias di luar batas. Jadi kita nggak perlu nyobain. Nah, lalu untuk K yang sama dengan 0. Di sini Ibu ambil K yang sama dengan 0. Nah, kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 146 derajat. Lalu kalau K-nya 1 berapa? Otomatis kan ada 360 tambah 146. Berarti dia gede banget gitu. Otomatis dia di luar batas.
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya di sini kita punya 2. Nah, yang harus kalian nyatakan di sini simpulin. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan kalian harus urutkan ya. Berarti ada 34 derajat dan 146 derajat. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini yang diminta batasnya itu dinyatakan dalam pi. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka sebaiknya dari awal kita akan nyatakan semua ini di dalam pi. Nah, langkah awal, kalian lihat di sini persamaannya itu belum memenuhi persamaan trigonometri bentuk sederhana seperti di awal. Artinya, langkah awal kita akan ubah bentuk, sin 3x ini harus sama dengan sin berapa? Nah, di sini kalian bisa lihat ada setengah akar 2. Setengah akar 2 ini kan dia bisa berada di kuadran 1 ya. Nah, kita lihat nih ya, si setengah akar 2 ini kan dia positif. Kita tahu berarti sin itu bernilai positif bisa di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti di sini alfanya itu sama dengan 45 derajat. Atau bisa juga dia ada di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran kedua maka alfanya itu adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 135 derajat. Nah, untuk pengerjaannya kalian tidak perlu menggunakan dua-duanya, tapi kalian pilih salah satu. Nah, misalkan mau pakainya yang mana gitu. Misal di sini yang akan Ibu pakai adalah yang di kuadran 1. Nah, jadi langkah awalnya kita ubah menjadi sin 3x sama dengan sinus dari 45 derajat. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan mereka sama-sama sudah dalam bentuk sin. Artinya kita tinggal menyamakan bentuk sudutnya. Berarti kalau kita samakan, nah di sini kita bisa nyatakan menjadi 3x sama dengan 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Tapi karena tadi batasnya dalam pi, maka akan lebih mudah nanti ke depannya itu menggunakan pi dari awal. Nah, jadi di sini Ibu langsung ubah ya. Jadi 3x sama dengan 45 itu berarti sama dengan pi per 4. Nah, ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Nah, yang ingin dicari itu adalah nilai X kan? Artinya apa? Kedua ruas ini kita akan bagi dengan 3. Jadi kalau kita bagi dengan 3, di sini menjadi X. Nah, kalau ini pi per 4 dibagi 3, menjadi pi per 12. Ditambah dengan K dikali dengan 2 per 3 pi. Nah, agar lebih mudah, samain nih penyebutnya. Kita misalkan akan samain penyebutnya jadi 12. Berarti ini jadi pi per 12 ditambah dengan di sini tetap K. Nah, ini kita bikin per 12. Berarti kalau per 12 kita kali 4 ya. Ini berarti jadi 8 pi. Nah, untuk menentukan nilai K-nya berapa aja dan nanti mana yang memenuhi himpunan penyelesaian, maka lebih mudah juga jika batasnya, nah ini batas yang ini, kita nyatakan juga dalam penyebut yang sama. Jadi misalkan karena tadi dalam per 12, ini kita nyatakan juga. Jadi X-nya itu di antara 0 dan 24 per 12 pi. Nah, sekarang kita masukin nilai dari K-nya. Nah, tadi ingat ya, nilai K itu adalah nilai dari bilangan bulat. Nah, berarti di sini kita ambil, misal Ibu mau ambil K-nya sama dengan minus 1. Ketika K-nya minus 1, maka di sini jadi pi per 12 dikurangi 8
pi per 12. Otomatis muncul X yang bernilai negatif. Sementara di sini batasnya itu ingin positif, dimulai dari 0. Berarti kita jangan ambil nilai K dari negatif 1. Jadi di sini Ibu ambil misalkan K-nya dimulai dari 0. Nah, kalau K-nya 0, maka X-nya itu menjadi pi per 12. Nah, sekarang gimana kalau K-nya ingin 1? Kita coba. Kalau K-nya 1, maka X-nya menjadi pi per 12 ditambah dengan berapa jadinya? 8 pi per 12, yaitu 9 pi per 12. Sementara tadi ingat di sana sampai 24 per 12. Otomatis masih ada nilai K yang lainnya. Nah, di sini karena tempatnya nggak cukup, Ibu garisin ya. Misalkan kita pindah ke sebelah sini. Nah, kita pindah. Kita lanjut. Kita coba lagi untuk nilai K yang lainnya. Misalkan, Ibu akan ambil K selanjutnya yaitu 2. Nah, berarti untuk K yang bernilai 2, kita substitusikan, maka X-nya itu menjadi pi per 12 ditambah dengan 2 berarti jadi 16 per 12 pi. Atau sama dengan ini disederhanakan menjadi 17 per 12 pi. Nah, sekarang kita coba lagi untuk K yang sama dengan 3. Nah, kalau K-nya sama dengan 3, maka di sini X-nya menjadi pi per 12 ditambah dengan 24 per 12 pi atau sama dengan 25 per 12 pi. Nah, sekarang kita lihat 25 itu kan berarti udah di luar batas ya. Nah, artinya apa? Artinya untuk K yang sama dengan 3, di sini dia sudah tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Jadi, yang pertama di sini, dari bentuk yang pertama ya, ini Ibu tandain dulu. Nah, ini adalah kemungkinan pertama. Kita dapat 3 buah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita butuh bentuk yang kedua. Jadi, kita harus coba keduanya. Jadi kan rumusnya ada 2. Nah, untuk bentuk yang kedua, kita gunakan yang ada 180 min alfanya. Jadi di sini 3X-nya itu sama aja dengan pi dikurangi dengan pi per 4, lalu ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Kita sederhanakan dulu, maka kita peroleh, ini samakan penyebut berarti jadi 4 per 4. Nah, 4 per 4 dikurangi 1 per 4, yaitu 3 per 4 pi. Nah, ditambah dengan K dikali 8 per 4 pi. Nah, sekarang kedua ruas ini kita bagi 3, sehingga diperoleh 3 per 12 pi ditambah dengan K kali 8 per 12 pi. Nah, setelah ini seperti tadi kita coba nilai K-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 per 12, ini ada 8 per 12. Seandainya kalau K yang kita ambil min 1, maka di sini muncul 3 per 12 dikurangi 8 per 12. Otomatis himpunan penyelesaiannya negatif dan batasnya itu tadi dimulai dari 0. Artinya apa? Dia tidak memenuhi. Jadi kita ambil K-nya dimulai dari 0. Nah, kalau K-nya kita mulai dari 0, maka diperoleh X yang pertama ini menjadi 3 per 12 pi tambah 0 atau 3 per 12. Nah, sekarang kita masuk untuk K sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 3 per 12 pi, lalu ditambah dengan 8 per 12 pi. Nah, sehingga di sini kita peroleh 11 per 12 pi. Lalu untuk K sama dengan 2, maka X-nya itu sama dengan 3 per 12 pi ditambah dengan 16 per 12 pi, yaitu menjadi 19 per 12 pi. Nah, terakhir
Misalkan Ibu ambil K-nya sama dengan 3. Nah, kalau K-nya sama dengan 3, maka X-nya menjadi 3/12pi ditambah dengan 24/12pi atau 27/12pi. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Di sini ada 27/12pi, sementara batas tadi dibatasi sampai 24/12. Artinya dia tidak memenuhi. Nah, dari bentuk yang kedua, kita punya 3 yang memenuhi. Nah, setelah ini gimana? Jangan lupa kita simpulkan dan urutkan. Ini wajib ya. Nah, sekarang kita lihat mana angka yang paling kecil. Kita urutkan dari yang terkecil. Berarti ada pi per 12. Lalu ada lagi 3/12pi. Lalu lanjut ke 9/12pi. Lalu lanjut ke 11/12pi. Lalu ada lagi 17/12pi. Terus ada 19/12pi. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk jenis contoh soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3 ini, bentuk dari persamaan trigonometrinya yaitu sin 2x ditambah dengan 30 derajat, katanya sama dengan min 1. Nah, kalau tadi di sini sudutnya tunggal, sekarang sudutnya ada penjumlahan atau misalkan nanti ada selisih kayak gitu. Nah, langkah awalnya kalian harus hafal dulu nih, kita kan harus membuat ruas kiri dan ruas kanan ada sinusnya. Nah, berarti di sini kalian harus pikirin dulu nilai sin yang hasilnya min 1 itu berapa derajat. Nah, di sini tinggal kita ubah. Berarti jadi sin 2x tambah 30 derajat itu sama aja dengan nilai dari sin 270 derajat. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa bentuknya ini sudah dalam bentuk yang sederhana ya. Kirinya sin, kanannya sin, berarti kita tinggal samakan si sudutnya. Nah, sehingga sekarang untuk kemungkinan yang pertama dulu. Nah, di kemungkinan yang pertama berarti kita munculkan bentuk 2x tambah 30 derajat itu sama dengan 270 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, di sini Ibu tetap nyatakan di dalam derajat ya, karena batasnya juga dinyatakan dalam derajat. Nah, selanjutnya kita harus membuat ruas kiri ini kan sederhana, karena tujuannya ruas kiri ini ingin dibentuk atau ingin dibuat dalam bentuk X-nya aja gitu. Berarti langkah awal kita pindahkan yang 30 derajat ini. Nah, berarti kita peroleh di sini 2x sama dengan 270 derajat, kita kurangi dengan 30 derajat. Nah, ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kalian hati-hati ya, ditambah dengan K kali 360 itu harus selalu kalian cantumkan di atas sini. Karena banyak yang salah ketika menambahkan K kali 360-nya itu ketika sudah sederhana. Akibatnya fatal karena himpunan penyelesaiannya akan berbeda. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Berarti kita peroleh 2x sama dengan 240 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Lalu kedua ruas ini kita bagi 2, sehingga kita peroleh X sama dengan 120 derajat ditambah dengan K kali 180 derajat. Nah, untuk jenis soal yang nomor 3 ini, tadi batasnya ingin dimulai dari negatif 180 derajat. Berarti kita akan mencoba mengambil nilai K-nya juga dari negatif. Misal di sini Ibu akan mengambil, kita coba K-nya dari negatif 2 misal.
Nah, untuk K yang sama dengan minus 2, maka diperoleh X-nya sama dengan 120 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Berarti ini sama dengan negatif 240 derajat. Nah, selanjutnya kita ambil untuk K sama dengan min 1. Maka diperoleh X-nya 120 derajat, kita kurangi dengan 180 derajat, yaitu minus 60 derajat. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk K sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 120 derajat, lalu untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 120 derajat ditambah dengan 180 derajat, yaitu sama dengan 300 derajat. Nah, kita berhenti dulu sampai sini. Sekarang kita tentukan mana yang termasuk himpunan penyelesaian dan mana yang bukan. Nah, ini kemungkinan pertama ya. Nah, kita lihat untuk minus 240 derajat. Artinya ini ada di luar batas ya. Berarti dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian ya, tidak memenuhi batas maksudnya. Lalu minus 60 dia masuk, lalu 120 juga masuk, dan 300 ini juga ada di luar batas, sehingga dia tidak memenuhi. Nah, ini baru kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kita akan cari kemungkinan yang kedua. Nah, kita lihat di sini untuk kemungkinan yang kedua. Nah, untuk kemungkinan kedua, kalian ingat, berarti di sini menjadi 2x ditambah 30 derajat itu sama aja dengan 180 kita kurangi dengan 270 derajat. Nah, ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, sehingga kita peroleh 2x tambah 30 derajat sama dengan minus dari 90 derajat. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, lalu kita pindahkan 30 derajatnya ke ruas kanan. Sehingga diperolehlah 2x sama dengan min 90 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini diperoleh bahwa 2x sama dengan min 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, karena yang kita ingin cari itu adalah nilai X, maka agar menjadi nilai X, kedua ruas ini kita harus bagi dua. Nah, jadi diperoleh X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita coba. Misalkan Ibu ambil untuk K-nya sama dengan min 1, jadi X-nya kita peroleh min 60 derajat min 180 derajat. Jadi negatif 240 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 0, maka di sini diperoleh X-nya sama dengan min 60 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah min 60 ditambah dengan 180, yaitu 120 derajat. Nah, lalu untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan min 60 ditambah dengan 360 ya. Berarti ini sama dengan 300 derajat. Nah, kalau kita lihat untuk K yang sama dengan 2 saja itu himpunan penyelesaiannya sudah di luar batas. Berarti kita tidak perlu mencoba nilai K sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, sekarang lihat. Ini negatif 240, dia juga ada di luar batas. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, lalu minus 60 dia ada di dalam batas. 120 juga iya. Nah, untuk yang 300 dia ada di luar batas. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, sekarang tinggal kita hitung deh. Jadi, di sini kita simpulin ya bahwa himpunan penyelesaian. Nah, dari persamaan tersebut kita urutkan. Nah, kalian lihat di sini berarti kita punya
negatif 60 derajat, dan 120 derajat. Kebetulan kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua itu himpunan penyelesaian yang dimunculkannya dia sama. Nah, ketika ada himpunan penyelesaian yang sama, kita hanya cukup mencantumkannya salah satu. Nah, ini adalah pembahasan contoh soal untuk nomor 3 tadi ya. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 4. Tipe soal nomor 4 ini yang membedakannya hanya di koefisien sinusnya, dia bukan 1. Nah, tapi langkah pengerjaannya ini konsepnya sama saja. Gimana caranya kita dapat mengubah bentuk soal ini menjadi bentuk dasar. Artinya, bentuk dasar itu bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu harus dalam fungsi yang sama. Nah, jadi langkah awalnya, di sini Ibu akan buat koefisien dari sinnya menjadi 1 dengan cara kedua ruas Ibu akan bagi dengan 2 akar 2. Nah, sehingga kita peroleh sin dari 5 theta dikurangi dengan 10 derajat itu sama dengan negatif akar 6. Nah, lalu dibagi dengan 2 akar 2. Nah, kalian lihat, di sana ada akar 6 dengan akar 2. Bisa kita sederhanain ya. Nah, ini bisa Ibu coret, tapi hati-hati bukan menjadi 3, tapi menjadi akar 3. Jadi, kalian ingat-ingat sifat dari bilangan berpangkat. Nah, setelah itu kita sederhanakan kembali, sehingga bentuknya kita peroleh menjadi sin 5 theta dikurangi dengan 10 derajat sama dengan minus setengah akar 3. Nah, minus di sini dia menandakan bahwa dia adanya di kuadran 3 maksudnya ya. Jadi di sini negatif itu menandakan bahwa dia bisa ada di kuadran 3 atau bisa aja adanya di kuadran 4. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana. Berarti kalau di kuadran 3 sudutnya itu adalah 240 derajat. Tapi kalau di kuadran 4 berarti sudutnya adalah 300 derajat. Nah, sekarang misalkan Ibu mau pilih yang di kuadran 3. Jadi kita kerjain aja yang sudutnya di kuadran 3. Yang kuadran 4 gak perlu karena nanti akan muncul dari bentuk kemungkinan yang ada. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan yang pertama. Nah, dari kemungkinan yang pertama kita peroleh bahwa sinus dari 5 theta min 10 derajat tadi samanya dengan sinus dari 240 derajat. Karena sudut yang Ibu ambil, tadi ingat Ibu mau ambil yang di kuadran 3. Tapi kalau kalian mau mencoba di kuadran 4 juga boleh. Nanti kita tinggal samakan hasil akhirnya. Nah, kita lihat di sini sudah dalam bentuk sin, ini juga sudah dalam bentuk sin. Nah, berarti kita cukup menyamakan si sudutnya. Sehingga kita peroleh 5 theta dikurangi dengan 10 derajat sama dengan 240 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kita pindah ruas si min 10-nya, sehingga kita peroleh 5 theta sama dengan 250 derajat. Nah, ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, karena yang kita akan cari adalah si theta, maka kedua ruas ini kita akan bagi dengan 5. Sehingga diperoleh theta sama dengan 50 derajat ditambah dengan K kali 72 derajat. Sekarang kita tinggal coba nilai K yang mau kita ambil. Misal Ibu mulai dari K yang sama dengan 0. Nah, di sini Ibu nggak ambil nilai K sama dengan minus 1 karena dari batas saja yang kita inginkan itu dimulai dari 0. Nah, jadi di sini kita peroleh tetanya sama dengan 50 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1, maka tetanya menjadi 50 derajat ditambah dengan 72 derajat, yaitu sama dengan 120
22 derajat. Selanjutnya kita ambil untuk K sama dengan 2. Nah, untuk K sama dengan 2 berarti tetanya menjadi 50 derajat. Nah, ditambah ini 2 kali 7, 2 berarti 4, 1, 4. Jadi 144 sama dengan kita jumlah yaitu 194 derajat. Nah, setelah itu kita ambil juga untuk K sama dengan 3, maka tetanya menjadi 50 derajat ditambah, nah sekarang 72 kali 3 berarti 621. Jadi 216 derajat. Sehingga kalau dijumlah menjadi 266 derajat. Lalu ini masih ada dalam batas, kita coba lagi untuk K yang sama dengan 4. Nah, kalau K-nya sama dengan 4, berarti tetanya jadi 50, ditambah ini kali 4, 8, 288. Nah, sehingga kalau kita jumlah, itu menjadi 338 derajat. Nah, ini baru dari kemungkinan yang pertama. Nah, di sini Ibu tidak mencoba untuk K sama dengan 5, karena logikanya 5 dikali 72 aja itu udah 360. Nah, sementara batas kan dia 360 aja udah nggak masuk, jadi kita nggak perlu cari untuk K sama dengan 5, ya. Nah, ini kemungkinan pertama, sekarang kita akan cari di kemungkinan yang kedua. Nah, untuk kemungkinan keduanya, nah berarti kita peroleh sin. Tadi kan ini udah sama ya, berarti tinggal langsung aja 5 theta kurangi 10 derajat. Nah, ini hati-hati. Sama dengan 180 derajat, kita kurangi 240 derajat. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kita peroleh 5 theta kurangi 10 derajat, itu menjadi minus 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Tahu kalau kita sederhanakan kembali, berarti diperoleh 5 theta. Ini min 10-nya kita pindahkan ke kanan, berarti menjadi minus 50 derajat. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Karena yang akan dicari itu adalah theta, maka di sini kedua ruas kita akan bagi dengan 5. Nah, jadi kita perolehlah theta sama dengan min 10 derajat ditambah dengan K dikali 72 derajat. Nah, sekarang kita tinggal coba. Misal, Ibu ambil K-nya di sini sama dengan 0. Tapi kalau sama dengan 0 ya, kan ini otomatis jadi 0 ya. 72 kali 0, 0. Nah, di sini ada minus, berarti nanti theta yang dihasilkan negatif. Tadi ingat batas aja dimulai dari 0. Jadi kita tidak perlu mencoba untuk K yang sama dengan 0. Kita mulai langsung K-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh tetanya adalah min 10 derajat ditambah dengan 72 derajat, yaitu sama dengan 62 derajat. Nah, sekarang kita coba lagi untuk K yang sama dengan 2. Berarti tetanya jadi min 10 tambah 144 derajat, yaitu jadi 134 derajat. Selanjutnya, untuk K yang sama dengan 3, maka diperoleh tetanya menjadi minus 10 derajat ditambah ini jadi 216 derajat, itu sama dengan 206 derajat. Lalu untuk K sama dengan 4, maka tetanya menjadi minus 10 derajat ditambah dengan 288 derajat, yaitu 278 derajat. Nah, karena di sini yang di depannya negatif, Ibu akan masukkan untuk K yang sama dengan 5. Maka kita peroleh tetanya min 10 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 350 derajat. Nah, setelah ini kan nggak mungkin ya kalau untuk K sama dengan 6 pasti itu di luar batas.
Setelah ini kita tinggal simpulin himpunan penyelesaiannya apa, lalu kita urutkan dimulai dari yang terkecil. Nah, jadi di sini kita simpulkan himpunan penyelesaiannya sama dengan kalian lihat di sini mana yang paling kecil. Berarti ini dulu ya. Yaitu ada 50 derajat. Setelah itu kita masuk yang 62 derajat. Terus setelah itu kita ambil untuk yang 122 derajat. Nah, terus selanjutnya masuk ke 134 derajat. Lalu masuk lagi ke 194 derajat. Lalu masuk ke 206 derajat. Lalu masuk lagi ke 300, ini harusnya 266 derajat. Lalu masuk ke 278 derajat. Terus ada lagi 338 derajat dan terakhir 350 derajat. Dan inilah himpunan penyelesaian untuk jenis soal yang nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, di contoh soal nomor 5 ini, kalian diminta menentukan hasil penjumlahan dari semua anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan 2 cos X tambah 1/6 pi dikurangi 2 cos X dikurangi 1/6 pi sama dengan akar 2. Di mana batas nilai X-nya dari 0 sampai 2 pi. Nah, untuk jenis soal nomor 5 ini, nah berarti di sini kita memerlukan rumus prasyarat dari materi yang sebelumnya mengenai pengurangan atau jumlah dari dua buah fungsi trigonometri yang diubah menjadi perkalian fungsi trigonometri. Nah, di sini Ibu ingetin dulu rumusnya, yaitu jika ada kosinus dari A, kita kurangi dengan kosinus dari B. Nah, ini nilainya sama dengan negatif 2 kali sin setengah A tambah B. Atau boleh kalian tulis A tambah B lalu dibagi 2, itu sama aja. Nah, dikali dengan sin dari A min B per 2. Atau ini Ibu tulis setengah juga di depannya. Nah, ini rumus untuk cos A min cos B. Jadi kalian ingat-ingat ya rumusnya. Nah, biar kalian tidak lupa, itu adalah salah satu rumusnya. Ini Ibu kotakin dulu. Nah, misalkan Bu, ada nggak rumus untuk penjumlahan atau pengurangan fungsi yang lainnya? Nah, kalian ingat rumusnya itu di sini ada 4. Nah, kalau kalian misalkan lupa lagi, kalian boleh cek di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan masukkan ke persamaan tadi. Nah, hanya saja di sini kalian lihat bahwa di rumus yang ini nih, ini kan koefisien dari si cosnya masing-masing harus 1. Sementara di sini dia koefisiennya masing-masing 2. Jadi gimana? Nah, triknya kita boleh misalkan kedua ruas ini kita langsung bagi aja dengan 2. Nah, di sini Ibu kasih tanda ya biar kalian nggak pusing. Nah, bahwa nilai dari ini nih persamaan yang ini. Nah, ini Ibu kasih tanda bahwa persamaan ini kalian bagi 2 untuk memunculkan bentuk rumus yang tadi. Nah, kalau kita bagi 2, maka persamaan tadi menjadi kosinus dari X tambah 1/6 pi lalu dikurangi dengan kosinus X dikurangi dengan 1/6 pi. Nah, sama dengan setengah akar 2. Nah, ini udah mulai muncul nih bentuk rumus yang pengurangannya. Dengan catatan kita misalkan dulu. Nah, ini anggaplah sebagai sudut A dan yang ini sepaket anggap saja sebagai sudut B. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya
Berarti di sini kita peroleh negatif 2 dikali dengan sin setengah dari X tambah 1/6 pi ditambah X dikurangi 1/6 pi. Nah, jangan lupa ini kita kalikan lagi dengan sin setengah dari X tambah 1/6 pi lalu dikurangi dengan X min 1/6 pi. Nah, ini sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Lihat di sini ada unsur-unsur yang sama ya. Jadi unsur-unsur yang saling menghabiskan maksudnya. Nah, lihat di sini ada positif 1/6 pi dan ada negatif 1/6 pi. Otomatis dia 0. Lalu ada X, di sini ada dikurangi dengan X, berarti dia juga 0. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita akan peroleh negatif 2. Nah, di sini ada, lihat, ada X ditambah X, berarti jadi 2X kan? Nah, 2X kita kalikan dengan setengah, berarti menjadi sin X. Nah, lalu untuk yang ini, kalian lihat, ada 1/6 pi ditambah 1/6 pi, berarti menjadi 2/6 ya. Nah, 2/6 pi di sini dikali dengan setengah. Nah, kalian ingat bahwa 2/6 itu kan sama dengan 1/3 ya. Berarti di sini menjadi sin setengah dari 1/3 alias 1/6 pi. Nah, ini sama dengan setengah akar 2. Nah, terus ini bisa kita ubah lagi. Berarti ini ada negatif 2 sin X. Nah, di sini Ibu kalikan. Sin dari pi per 6 itu artinya kan berarti sin 30 derajat ya, di mana hasilnya itu sama dengan setengah. Nah, sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini Ibu sarankan kalian pakai kurung untuk menandakan bahwa setengah ini adalah perkalian dengan sin X. Kalau kalian lupa tanda kurung, itu berbahayanya jika kita pandang bahwa setengah ini merupakan bagian dari sudut X. Jadi hati-hati di situ ya. Nah, setelah ini gimana? Kita tinggal kalikan. Ada negatif 2 dikali dengan setengah. Berarti jadi negatif 1 kan? Jadi di sini muncul min sin X sama dengan setengah akar 2. Atau kedua ruas kita kali negatif, maka persamaannya menjadi sin X sama dengan minus setengah akar 2. Nah, ini baru muncul bentuk sederhana di soal-soal sebelumnya, mirip kan? Nah, kalau udah kayak gini baru caranya sama. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, di sini ingat-ingat. Kita peroleh persamaannya itu dia negatif. Tadi ingat, kalau negatif itu artinya dia bisa di kuadran 3 atau bisa juga dia di kuadran 4. Nah, untuk dia di kuadran ketiga, maka sudutnya itu berarti sama dengan ini setengah akar 2 kan? Berarti 180 ditambah dengan 45 derajat, yaitu sama dengan 225 derajat. Nah, lalu untuk di kuadran 4, berarti dia samanya dengan 360 derajat, kita kurangi dengan 45 derajat. Berarti sama dengan 315 derajat. Nah, hanya saja ternyata di sini kan batasnya itu yang diinginkan dalam pi. Nah, kalau kita ubah dari 225 menjadi pi itu kan kadang sebenarnya perhitungannya agak ribet. Jadi kalau Ibu sih selalu sarankan ini ubahnya dari awal. Jadi misalkan ini Ibu tulis di sini ya. Kan di kuadran 3 langsung aja kita tulisnya. Berarti kan pi 180 teh ditambah dengan pi per 4. Nah, ini artinya 4/4 tambah pi per 4. Berarti sama aja dengan 5/4 pi. Nah, sementara untuk yang ini, berarti dia samanya dengan 2 pi dikurangi dengan pi per 4. Nah, 2 pi ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi 8 pi per 4 ya. Nah, 8 dikurangi 1 itu adalah 7 pi per 4. Ini baru kita menentukan sudutnya. Jadi kita belum mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih 2 buah sudut.
Untuk di kuadran 3 itu ada 5 pi per 4, dan di kuadran 4 ada 7 pi per 4. Nah, karena di latihan-latihan nomor yang sebelumnya kita udah sering pakai yang kuadran 3, misalkan sekarang kita mau coba menggunakan kuadran 4. Nah, itu boleh-boleh aja. Jadi pengerjaannya yaitu sin X sama dengan sinus dari 7 pi per 4. Nah, ini baru tadi ya sudutnya dapat dari yang tadi. Sehingga ini kan berarti udah merupakan bentuk trigono sederhananya. Nah, kenapa? Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu dua-duanya dalam bentuk fungsi sinus. Jadi kita tinggal coba ini samakan si sudutnya, ya. Nah, sekarang untuk kemungkinan yang pertama. Di kemungkinan yang pertama, berarti kita peroleh X sama dengan 7 pi per 4 ditambah dengan K dikali dengan 2 pi. Nah, kalau kita menggunakan K yang sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan 7 per 4 pi. Nah, kalau misalkan untuk K sama dengan 1, maka di sini X-nya itu, kalian lihat, berarti ini ada 7 per 4 pi, ditambah dengan 2 pi. 2 pi itu artinya adalah 8 per 4 pi. Berarti sama dengan 15 per 4 pi. Nah, lalu setelah itu kalian lihat, tadi kan batas sampai 2 pi ya. Ini logikanya 15 bagi 4 itu dia udah lewat dari 3. Berarti ini dia tidak memenuhi. Jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk K yang sama dengan 2. Nah, setelah itu kita pakai kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan keduanya adalah X sama dengan 180 dikurangi dengan 7 pi per 4 ditambah dengan K dikali 2 pi. Jadi di sini kita sederhanakan dulu. Maka kita peroleh ini ada 4 per 4 dikurangi 7 per 4. Berarti menjadi negatif 3 per 4 pi. Nah, ditambah dengan K dikali dengan 8 per 4 pi. Nah, karena batasnya itu tidak mau ada himpunan penyelesaian yang negatif, maka di sini Ibu akan coba untuk ambil K-nya dimulai sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, maka X-nya menjadi negatif 3 per 4 pi, kita tambah dengan 8 per 4 pi, yaitu 5 per 4 pi. Sementara untuk K sama dengan 2, maka X-nya menjadi negatif 3 per 4 pi ditambah dengan 16 per 4 pi, yaitu sama dengan 13 per 4 pi. Nah, 13 per 4 itu kan berarti sudah 3, sekian ya. Jadi ini udah kita tidak perlu memasukkan K yang lainnya. Nah, sekarang kita tinggal tinjau batasnya. Ini tadi, nah ini kemungkinan keduanya di sini. Kita lihat batasnya. Batasnya itu artinya dia dari 0 sampai tadi ingin penyebutnya per 4. Berarti jadi 8 per 4 pi. Nah, kita tinggal lihat. Ini 7 per 4 berarti dia masuk. 15 berarti dia tidak memenuhi karena di luar batas. Lalu 5 per 4 masuk dan 13 pi per 4 juga dia tidak memenuhi karena di luar batas. Nah, sekarang yang diminta apa? Hati-hati ya, yang diminta itu bukan himpunan penyelesaian, tapi hasil jumlah dari semua anggota HP-nya. Nah, berarti di sini yang diminta, katakanlah misalkan ini adalah X1 dan yang ini adalah X2. Di sini Ibu kasih tanda dulu ya. Ini anggaplah X1 misalkan, dan yang ini adalah X2. Nah, yang diminta itu jumlahnya, berarti X1 ditambah dengan X2. Kita tinggal jumlahkan, yaitu 7 per 4 pi, kita tambah dengan 5 per 4 pi. Jadi diperolehlah X1 tambah X2-nya sama dengan 12 per 4 pi. Dan ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 5.
Mungkin cukup sekian pembahasan materi hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada bahasan yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.